Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS, manajemen penelitian, yaitu lanjutan dari studi kasus UTS semester 5. Jadi studi kasusnya dipresentasikan dalam bentuk penelitian, kemudian dibuat menjadi soal di ujian semester akhir semester 5. Langsung saja, studi kasus yang saya ambil kemarin adalah seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Nah, setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat Alan dengan tidak hormat. Dia dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dan dia tidak diberi pesangon sedikit pun. Kasus ini adalah sebagian dari hubungan industrial antara pekerjaan dan pengusaha. Yang tidak jarang, ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta, seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan, agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi kepada pihak keluarga pekerja. Kemudian, pentingnya K3 dalam lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang disebut dengan K3, merupakan hal yang sangat signifikan dalam sektor industri dan lingkungan kerja. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas semua tentang K3, termasuk pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan jenis-jenis bahaya yang perlu diperhatikan. Mungkin masih ada di antara kita yang belum sepenuhnya familiar dengan istilah K3. Namun seringkali kita menjumpainya di berbagai instansi, perusahaan, dan tempat kerja. K3 bukan sekedar sebuah ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan kesehatan serta keselamatan bagi mereka yang bekerja di berbagai sektor. Nah, berikut kita akan membahas rinci tentang pengertian, tujuan, serta ruang lingkup K3. Baik, sebelumnya, apa itu K3? Secara keilmuan, K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja. K3 juga dapat mendefinisikan sektor yang menghubungkan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja di suatu institusi atau proyek. Secara filosofi, K3 adalah tindakan atau usaha untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan fisik dan mental, baik pada aspek jasmani maupun rohani. Upaya ini baik untuk tenaga kerja, khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian fungsi dan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, adalah mencegah terjadinya insiden dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Selain itu, K3 bertujuan untuk menjaga keberlangsungan semua aset produksi, agar dapat memberikan manfaat dan efisiensi. Secara umum, fungsi dan tujuan K3 adalah: yang pertama, melindungi serta menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja guna meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian yang kedua, memastikan keselamatan dan kesehatan semua individu di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat berguna secara aman dan efisien. Lingkungan K3 meliputi beberapa yang harus mendapat perhatian lebih dari perusahaan dalam menjalankan program K3. Aspek-aspek ini
dapat mempengaruhi atau menimbulkan kecelakaan kerja jika kita tidak sesuai dengan standar. Adapun ruang lingkup keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan merupakan lokasi tempat para pekerja melakukan aktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, penerangan, dan situasi haruslah memadai untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya, penerangan yang kurang terang dapat berdampak buruk pada kesehatan mata para pekerja. Kemudian, yang kedua ada alat dan bahan kerja. Alat-alat kerja dan bahan yang digunakan dalam proses produksi juga mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Perlengkapan dan kelayakan alat kerja serta bahan-bahan yang berkaitan dengan produktivitas harus sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Penggunaan bahan kimia dalam proses tertentu mengharuskan pekerja menggunakan alat keselamatan untuk meminimalisir potensi bahaya. Kemudian yang ketiga ada metode kerja. Metode kerja atau prosedur kerja merupakan standar kerja yang harus dilakukan oleh pekerja. Pembuatan standar operational prosedur atau SOP pada suatu perusahaan membuat segala aturan agar pekerja terlaksana secara efektif dan efisien. Beberapa batas maksimum pekerja atau jam kerja dalam sehari juga diatur untuk meminimalisir potensi resiko dan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis bahaya dalam K3. Berikut penggolongannya, jenis-jenis bahaya dalam kesehatan dan keselamatan kerja menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini adalah penggunaan kimia yang terkandung dalam proses produksi. Bahaya kimia tertentu dapat terjadi pada kontak langsung oleh pekerja ataupun terhidup yang berpotensi menyebabkan cacat atau penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, bahayanya adalah bahaya fisika, meliputi gangguan yang terjadi akibat operasi mesin yang menimbulkan kebisingan, suhu ruangan yang ekstrim, serta pencahayaan yang kurang memadai. Kemudian ada bahaya biologi, asal dari hewan atau mikroorganisme tak kasat mata yang dapat masuk ke dalam tubuh tanpa diketahui, seperti berbagai jenis virus dan bakteri. Kemudian ada bahaya mekanik, berasal dari benda-benda bergerak, tajam, atau berat yang dapat menimbulkan resiko pada pekerja, seperti tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, dan tertabrak. Kemudian yang kelima ada bahaya ergonomi. Berasal dari ketidaksesuaian desain atau alat fasilitas kerja dengan kapasitas tubuh pekerja, seperti gerakan repetitif atau berulang yang dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Kemudian, setiap manajemen K3 pada suatu perusahaan harus diperiksa secara berkala. Apakah sesuai ketentuan atau standar yang berlaku? Sebab sistem K3 pada suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja, keselamatan, dan kesehatan pekerja. Kemudian di sini ada kesimpulan dari materi K3, yaitu kesimpulannya secara keseluruhan, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu langkah dan upaya untuk menciptakan perlindungan serta keamanan dan resiko kecelakaan dan bahaya, baik secara fisik, mental, maupun emosional bagi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Penetapan K3 sangat penting bagi setiap orang yang terlihat dalam suatu pekerjaan atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga sudah menerapkan K3 untuk
untuk melindungi para pekerja dan mencegah atau menurunkan terjadinya kecelakaan. K3 juga bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, serta meminimalisir anggaran akibat kecelakaan kerja. Kemudian setelah mengetahui apa itu K3 dan bagaimana pentingnya penerapan K3 dalam dunia kerja, memiliki perlindungan diri berupaya asuransi untuk proteksi diri, menandakan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian di sini ada yang saya ambil adalah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya saya mau jelasin metode penelitian kualitatif secara umum adalah kegiatan penelitian ilmiah. Ada dua pendekatan yang umum digunakan, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam studi kasus kualitatif menggunakan data mentah dalam bentuk numerik yang diproses secara sintetik untuk menarik kesimpulan dari hipotesis. Kemudian contoh metode pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif adalah kuesioner. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih menekan aspek kualitas dan entitas yang teliti. Mengutip informasi dari website Dapikas, pendekatan kualitatif itu bersifat emik. Maksud dari sudut pandang emik adalah bentuk pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan data berupa narasi, detail cerita, ekspresi, dan hasil konstruksi dari responden atau informan. Data dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara dan mendalam atau observasi. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan statistik dengan mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Nah, di sini saya mau jelaskan juga pengertian penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, kemudian peristiwa, kemudian dinamika sosial, sikap dan keyakinan, serta persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian, data yang dikumpulkan dalam survei, kemudian diinterpretasikan. Contohnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif di bidang sosiologi, maka akan mengungkap makna sosial dari fenomena yang diperoleh subjek penelitian. Topik ini biasanya diterima dari partisipan atau responden. Dengan cara ini, peneliti dengan pendekatan ini kemudian berusaha menjawab bagaimana pengalaman sosial budaya manusia terbentuk dan kemudian diberikan makna. Kemudian di sini saya menjelaskan sedikit pentingnya K3 dalam lingkungan kerja. Nah, saya di sini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Tempat yang saya teliti adalah di Yami Choice, Cibinong. Nah, pertanyaan kuesioner K3-nya, saya mengambil apakah penerapan K3 itu penting? Kemudian apa yang perlu diperhatikan karyawan dalam penerapan K3? Terus target kuesioner saya ada 5 orang, yaitu teman-teman, rekan-rekan kantor. Di sini saya sebutkan targetnya cuma perwakilan,
5, yaitu Putri, Gita, Anissa, Widya, dan Fitri. Kemudian jawaban dari kuesioner, apakah penerapan K3 itu penting? Apa yang perlu diperhatikan karyawan dalam penerapan K3? Yang pertama, Putri menjawab, penting banget adanya K3 karena bekerja bisa lebih tenang, dan nyaman. Kemudian Gita juga sama menjawab penting, sama seperti Putri, bisa lebih nyaman dan ngerasa aman. Terus Anissa menjawab, sangat penting sih, tapi kita harus belajar dan tahu juga pentingnya K3 agar bisa diterapkan pada diri kita dan karyawan lain. Terus Widya, biasa aja, tergantung kita aja, asal jangan ceroboh dalam bekerja. Terus ada lagi yang terakhir adalah Fitri. Penting nggak penting sih, karena biasanya semua perusahaan mempunyai K3 yang jelas. Nah, dari situ saya menyimpulkan grafik yang merah itu penting, kemudian yang hijau itu biasa saja, kemudian yang ungu itu penting dan biasa. Nah, yang ungu ini partisipannya cuma satu, kemudian yang hijau juga cuma satu, kemudian yang merah ini lumayan banyak, ada 3. Nah, jadi kesimpulannya tuh ini penting gitu. Jadi kebanyakan orang memikir kalau misalnya adanya K3 itu penting. Terus di sini saya mau menyimpulkan dari penelitian, menurut kualitatif ini adalah K3 sangatlah penting untuk disosialisasikan dalam lingkungan tempat kerja. Karena dengan mengetahui pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.